السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. أما بعد، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada subuh yang mubarakah ini. Kita kembali diberi kesempatan untuk masuk pada 10 kedua yang terakhir. Hari ini adalah 20 Ramadan, hari terakhir dari 10 kedua. Dan insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada kita semua, malam nanti kita sudah masuk pada 10 terakhir dari bulan mulia Ramadan. Malam-malam yang paling dinantikan oleh para sahabat Nabi, bahkan juga diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa malam-malam 10 terakhir itu menjadi malam yang paling istimewa dari semua malam yang dilalui sepanjang bulan Ramadan yang mubarak ini. Maka tentunya kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengistimewakan kita semua untuk bisa masuk di 10 terakhir dengan keimanan yang selalu dan semakin meningkat, semangat dalam ketaatan dan ibadah yang lebih hebat lagi dari sebelumnya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam beberapa riwayat yang sahih, baik dari Aisyah radhiyallahu anha atau dari sahabat-sahabat yang lainnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, menunjukkan mujahadah lebih, optimalisasi ibadah, optimalisasi ketaatan, kesungguhan yang lebih besar ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditunjukkan pada malam-malam sebelumnya. Dalam riwayat yang lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala al-ashr ahya lailah wa ayqadha ahla wa shadda mi'zar. Kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya. Artinya fokus beliau khususnya pada malam-malam 10 terakhir ini lebih besar dibanding malam-malam di 10 pertama dan 10 kedua. Bahkan lebih fokus lagi untuk mengajak keluarganya untuk ikut juga memaksimalkan diri, mujahadah bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Wa shadda mi'zar, bahkan mengencangkan
tali pinggangnya untuk menunjukkan bahwa ada keistimewaan yang memang harus dikejar oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini gambaran Aisyah radhiyallahu anha dari kehidupan manusia yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bisa memberikan syafaat, yang kata Nabi SAW sendiri itu sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Masih menunjukkan keseriusan lebih di 10 terakhir. Maka tentu bagi kita yang bukan nabi, tidak ada gelar ketakwaan yang pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita ini harus lebih hebat lagi sesungguhnya dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnul Jauzi pernah menyampaikan dalam salah satu literatur di mana beliau mengatakan, innal khayla idza syarafat ala nihayatil midmar badalat qasara juhdaha litafuza bisibaq. Kata beliau, kuda pacu itu, kuda yang digunakan untuk berlomba, semakin dekat pada garis finish, maka kuda ini memahami bahwa ini adalah waktu untuk semakin kencang. Semakin dekat pada garis finish, semakin memacu dirinya untuk berada pada nomor pertama di garis finish itu. Bukan justru di akhir-akhir mendekati garis finish malah mundur. Semangatnya mundur, ibadahnya mundur, ketaatannya mundur, keimanannya mundur. Makanya Ibnul Jauzi di akhir perkataan ini beliau mengatakan, fala takun al-khayla wala takun al-khayla aftanu mink. Jangan sampai kuda pacu ini lebih cerdas dari kalian. Ini pesan Ibnul Jauzi kepada orang-orang yang beramadhan. Beliau menyampaikan bahwa kuda pacu semakin mau berada di garis finish, semakin memacu dirinya untuk berada pada nomor yang pertama. Sehingga beliau memesankan jangan sampai kalian orang-orang yang berada pada Ramadan dan berada di 10 terakhir, jangan sampai kalian dikala cerdas oleh kuda pacu tadi dengan menunjukkan kemunduran-kemunduran. Karena fa innamal a'malu bil khawatim. Karena amalan kita itu diukur bukan dari awalnya, tapi diukur dari seberapa konsisten kita untuk menyelesaikan amalan itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita diukur dari bagaimana kita menyelesaikan itu. Maka itu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsid al-bidayat. Ibrah, hikmah yang terbesar itu diukur dari kamalul an-nihayat, bagaimana kita menyempurnakan akhirnya, bukan bagaimana menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada di awal. Fa idza lam tuhsinil istiqbal fa ahsinil wada. Kata Ibnu Taimiyah, kalau kalian belum sempurna di dalam mengawali Ramadan, maka upayakan kalian bisa sempurna untuk mengakhiri Ramadan ini dengan kebaikan dan ibadah yang maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu sebelum masuk pada 10 terakhir, kita mesti punya rencana besar, tabungan besar, perbekalan besar. Untuk apa? Untuk disimpan dan dilimpahkan semuanya pada bulan mulia Ramadan di 10 terakhir. Kekuatan, energi, harta, dan apapun yang kita miliki semaksimal mungkin disimpan dengan sebanyak-banyaknya untuk kita tumpahkan di 10 terakhir, untuk menunjukkan bahwa kita ingin menyempurnakan akhir Ramadan ini dengan semaksimal apa yang kita mampu. Maka itu kata para ulama, ada beberapa poin yang bisa menjadi bisa menjadi bocoran terhadap apa yang bisa dilakukan dan dimaksimalkan di 10 terakhir di bulan mulia Ramadan. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim. Apa hal-hal yang dimaksudkan ini? Yang pertama,
kata para ulama, yang bisa dan memang seharusnya kita maksimalkan di 10 terakhir adalah konsistensi dan meningkatkan kualitas qiyamul lail di 10 terakhir. Kalau kita qiyamul lail sejak awal Ramadan, kemudian kita lanjutkan di 10 kedua, maka kata para ulama 10 terakhir kualitasnya harus lebih hebat lagi dari sebelumnya. Harus lebih hebat lagi dari sebelumnya. Kenapa demikian? Sebab ada hadis yang secara spesifik menunjukkan, mengarahkan, memberikan tuntunan tentang qiyamul lail di 10 terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini secara umum, siapa yang lakukan qiyamul lail di Ramadan atas dasar iman dan keikhlasan, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Tetapi Nabi menunjukkan hal yang lebih spesifik lagi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini berada di 10 terakhir, khususnya di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan mulia Ramadan. Siapa yang mendirikan salat qiyamul lail di malam-malam terakhir, di 10 terakhir di malam-malam ganjil, khususnya di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita melihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang mulia ini, "Akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni lahul jannah wa yuba'idni 'anil nar." Kata Thauban, "Ya Rasulullah, berikan saya kabar, informasi amalan apa yang bisa membuat saya masuk surga, jauh dari neraka." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya pertama kali beliau diam, ditanya kedua kali beliau masih diam, ketika ditanya ketiga kali, dan ini menunjukkan diamnya Nabi, menunjukkan bahwa ingin memberikan penekanan bahwa pertanyaanmu ini adalah pertanyaan yang serius tentang surga, tentang bagaimana memasukkan surga. Sehingga ketiga kali Thauban ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sa'alta 'an dzalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bi kathratis sujud. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha sayyi'ah." Kata Nabi, amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Karena sesungguhnya dengan melaksanakan sujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dengan sujud itu, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan sujud. Sehingga para ulama mengatakan kathratus sujud yang dimaksudkan adalah memperbanyak amalan sunnah, termasuk dan bil khusus di dalamnya adalah memperbanyak, memaksimalkan melaksanakan qiyamul lail. Karena tidak ada amalan yang lebih banyak sujudnya dalam sholat kecuali adalah qiyamul lail. Karena kita melaksanakan 11 rakaat, di setiap 11 rakaat itu ada 2 sujudnya. Sehingga inilah yang disampaikan oleh para ulama menjadi amalan yang bisa secara spesifik masuk dalam apa yang disampaikan oleh Nabi, "Alaika bi kathratis sujud." Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua yang juga disampaikan oleh para ulama tentang model-model ijtihad yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di 10 terakhir yang harus kita rencanakan juga adalah memperbanyak tilawatul Quran. Kalau kita baca Al-Quran di 10 pertama, kita baca Al-Quran di 10 kedua, maka ulama memberikan penekanan di 10 terakhir harus lebih banyak lagi. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in, di mana mereka mengistimewakan 10 terakhir ini dengan bacaan Al-Quran yang lebih banyak dari sebelumnya. Sehingga Qatadah bin Da'imah, seorang ulama tabi'in, murid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik,
Ini adalah seorang ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang buta. Tetapi beliau rahimahullah ini di bulan yang lain beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap satu pekan. Setiap 7 hari hatam Al-Quran. Itu di luar Ramadan. Ketika masuk di Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Jadi 10 hari, 1 hari 10 juz. Hari kedua 10 juz. Hari ketiga 10 juz. Itu di Ramadan, di hari pertama sampai hari ke-20. Tetapi beliau rahimahullah begitu masuk 10 terakhir menghatamkan Al-Quran 1 kali 1 hari. 1 kali 1 hari. Ini untuk memberikan penegasan terhadap hari-hari yang istimewa dari sebelumnya. Jadi ketika dia di luar Ramadan, beliau menghatamkan setiap 1 pekan. Masuk Ramadan, beliau ingin mengistimewakan Ramadan ini bahwa tidak boleh sama dengan hari-hari lain, sehingga dia hatamkan setiap 3 hari. Tapi begitu masuk di 10 terakhir, beliau lebih memberikan penegasan lagi bahwa keistimewaan ini saya juga harus menunjukkan keistimewaan yang lebih, sehingga beliau menghatamkan 1 kali dalam 1 hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita anggap ini sebagai sesuatu yang berat, tetapi motivasi yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman, bahwa apa kesungguhan yang kita ingin tunjukkan kalau kita selalu ingin yang ringan-ringan. Padahal kata kesungguhan itu tidak pernah bisa melekat pada sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau cuma sekedar amalan-amalan sederhana, orang tidak perlu lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang berat. Karena itu ijtihad atau mujahadah itu selalu melekat pada amalan-amalan yang memang berat. Karena kalau ringan tidak perlu mujahadah. Orang kalau cuma sekedar memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau barangnya memang ringan, tidak perlu tenaga, tidak perlu energi. Tetapi ketika menjelaskan dengan kata ijtihad atau mujahadah, memang menunjukkan sesuatu itu berat, harus melibatkan perjuangan, pengorbanan. Sehingga motivasi yang lebih besar dari itu lagi adalah ketika kita berpikir bahwa bagaimana kira-kira kalau ini menjadi 10 terakhir yang betul-betul terakhir untuk kita, yang tidak ada lagi 10 terakhir pada tahun depan, tidak ada lagi 10 terakhir pada 2 tahun yang akan datang. Apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk mengakhiri kehidupan Ramadan kita dengan cara yang terbaik? Karena tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa 10 terakhir nanti tahun depan. Berapa banyak dari kita yang 10 terakhir yang pada Ramadan yang lalu kita duduk bersama seperti ini, mendengarkan pengajian bersama seperti ini, tetapi kita tidak dapati mereka lagi, sebahagian dari mereka duduk bersama karena sudah meninggal dunia. Yang menunjukkan bahwa memang 10 terakhir yang lalu itu betul-betul menjadi 10 terakhirnya dia. Dan tidak mustahil itu juga terjadi pada kita di tahun yang akan datang. Maka itu ketika melihat ini berat, ini konsekuensinya harus pengorbanan besar, dan memang itu yang harus kita tunjukkan dalam mujahadah di 10 terakhir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga yang harus dan juga ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW juga demikian adalah iktikaf. Iktikaf ini secara ideal adalah berdiam diri di masjid yang ditempati salat berjamaah. Secara idealnya itu 10 terakhir itu 10 hari full, tidak keluar kecuali untuk hajatan-hajatan yang memang berdasarkan uzur syar'i. Itu idealnya. Tetapi para ulama kemudian mengatakan bahwa iktikaf itu bisa saja dilakukan bahkan dalam waktu yang singkat, sehingga 10 terakhir ini jangan pernah kehilangan kesempatan untuk masuk ke masjid kecuali kita niatkan masuk masjid itu dengan niat iktikaf. Misalnya kita mau melaksanakan sholat zuhur di 10 terakhir, kita masuk, kita mau tinggal sampai sholat asar,
Maka sebelum masuk kita niatkan, bismillah, saya niatkan masuknya saya ini untuk i'tikaf sampai asar, agar kita mendapatkan pahala i'tikaf selama yang kita mampu untuk tinggal di masjid. Maka para ulama berpesan bahwa jangan kehilangan kesempatan ini. Meskipun kita hanya beberapa saat saja berada di masjid, niatkan untuk i'tikaf. Kalau tidak mampu i'tikaf secara maksimal, secara ideal, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa sesungguhnya i'tikaf itu dan pahala i'tikaf juga bisa dilakukan di luar Ramadan. Maka ketika kita berada di 10 terakhir, niatkan dan jangan pernah terlewatkan kesempatan untuk masuk masjid dengan mengikutkan niat i'tikaf, agar harapan kita bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah, mengaji di dalam masjid, termasuk pahala mendapatkan pahala i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan yang mubarak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di dalamnya, di dalam ijtihad pada 10 terakhir di bulan mulia Ramadan adalah meningkatkan semua kualitas ibadah-ibadah yang wajib. Jangan sampai justru sholat 5 waktu kita menjadi berkurang kadarnya. Banyak juga orang yang qiyamul lail akhirnya sholat zuhurnya ketiduran. Nah, ini perlu dikoreksi dengan baik. Jangan sampai kita semangat qiyamul lail tapi sholat 5 waktu yang wajib kita uzur karena alasan saya ngantuk tadi qiyamul lail, padahal yang wajib ini tetap harus diutamakan, harus lebih diprioritaskan. Sehingga kita melihat pesan-pesan para ulama memang tidak lagi secara spesifik menjelaskan tentang yang wajib, karena yang wajib ini sudah mutlak harus lebih ditingkatkan kualitasnya ketika masuk di 10 terakhir. Sehingga dengan demikian kita bisa menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kesyukuran kita masuk di 10 terakhir itu kita tunjukkan dengan optimalisasi ibadah-ibadah yang wajib. Karena tentu kita tidak ingin Allah menilai ini tidak ada bahagia-bahagianya saya kasih umur di 10 terakhir. Jangan menyangka bahwa kita pasti masuk 10 terakhir sebentar malam ini. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Demi Allah tidak ada jaminan 1 detik ke depan apa yang akan terjadi pada kita. Sehingga ketika kita ingin meraih apa yang bisa dilakukan oleh Allah dalam usia kita, maka berjanji kepada Allah bahwa 10 terakhir ini harus menjadi 10 terakhir terbaik yang pernah kita lakukan, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan mujahadah dan ijtihad. Yang terakhir yang juga tidak boleh kita lupakan adalah memperbanyak dan memaksimalkan doa. Jangan sampai kita lupa bahwa doa-doa di 10 terakhir juga menjadi doa-doa yang istimewa. Doa-doa di hari-hari mulia, di malam-malam mulia. Bahkan ketika malam-malam ganjil, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau malam Lailatul Qadar apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Amalan apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa. Doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Lailatul Qadar yang tidak boleh kita lewatkan sama sekali. Kalau Aisyah yang begitu mulianya diajarkan doa ini, maka tentu doa ini sudah harus lebih banyak dan lebih sering kita baca sebagai orang beriman yang biasa yang belum tentu mendapatkan pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa catatan yang sesungguhnya menjadi janji kita di hadapan Allah.
bahwa ya Allah, kalau saya dapati 10 terakhir pada Ramadan ini, saya akan bersungguh-sungguh pada poin-poin ini. Saya akan tingkatkan kualitasnya lebih daripada kesungguhan dan keseriusan saya ketika mengawali Ramadan di 10 pertama dan di 10 kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita, memberikan keistiqamahan kita dalam kebaikan dan mampu menyelesaikan semua rangkaian ibadah di Ramadan yang mubarak ini dengan akhir yang terbaik. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu diukur dari akhirnya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.